Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, sebuah proses itu memang seharusnya mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam konteks skill. Kata Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah, semakin hari menekuni sesuatu, maka kita akan semakin terbiasa dan pada akhirnya menjadi seorang ahli. Satu fenomena yang menarik kita cermati adalah perihal cuci tangan. Ya, walaupun ini sempat membuat seseorang mengeluarkan cuitan ya di Twitter bahwa ketika bangsa lain itu maju pembahasannya dengan beragam tema terkini dan progresif, bangsa kita masih mengulas tentang manfaat cuci tangan. Tapi sebenarnya bukan soal ketertinggalan masalah seperti ini, karena pada dasarnya urusan cuci mencuci ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dulu waktu kita masih sekolah, kalau hari Sabtu atau Jumat sore, urusan pertama cuci seragam, cuci sepatu. Sekarang punya motor, punya mobil, kalau weekend pasti cuci kendaraan. Dan pada akhirnya kita sering bertemu dengan kegiatan mencuci baju dan mencuci banyak hal di dalam keseharian kita, bahkan kini harus sering mencuci tangan. Nah, kalau orang yang memang mau maju, maka hal-hal kecil seperti ini pun itu akan menjadi daya tarik untuk diamati, ya dicermati, guna mendapatkan ilmu sehingga hadir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong soal cuci mencuci ini, ada juga elemen yang paling mendasar di dalam diri manusia, eksistensi manusia, itu adalah mencuci hati. Ya, mensucikan hati kalau bahasa yang biasa lazim kita dapatkan di dalam artikel-artikel atau penjelasan tentang bagaimana tazkiyatun nafs, ya, mensucikan jiwa itu. Nah, problemnya adalah banyak orang tidak sadar perihal hati. Kalau aspek kulit ada jerawat, ada ininya, ya kosmetiknya atau apanya lah begitu ya. Tapi kalau hati yang kemudian misalnya ada sedikit noda titik hitam misalnya, kemudian dia sering dan banyak, ini tidak seperti aspek-aspek di dalam tubuh kita yang terlihat secara langsung. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk banyak beristighfar. Salah satunya ini adalah air sekaligus ya bisa disebut dengan deterjen yang dapat membersihkan hati dari hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang buruk, sehingga Allah menjadi senang melihat hati kita, pada akhirnya memberikan ampunan kepada Allah. Maka Allah memerintahkan itu, fastaghfirullah, maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada saat yang sama Allah juga mendorong kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Tapi pribadi yang tenang itu hanya mungkin ada pada diri seseorang ketika dia membersihkan hatinya dengan banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan membersihkan atau ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tenang dalam konteks konkret atau empiris yang bisa kita analogikan dalam aspek yang ya seperti ini ya, bendawi, ragawi begini, itu berarti dia mulus, bening, enak dilihat, dan tentu saja memancarkan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa hidup seakan-akan dihimpit banyak persoalan, maka solusi pertama untuk mengatasi atau menemukan jawaban yang kita inginkan itu bukan berkeluh kesah di media sosial ataupun bercerita kepada orang-orang yang kadangkala mereka juga bebannya lebih berat dibanding kita. Jadi lebih baik ingat saja kepada Allah. Dan salah satu bentuk zikir yang paling menarik dan itu diteladankan oleh Nabi adalah aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Artinya orang yang selalu berusaha, berjuang, terdepan mendirikan sholat akan menjadi pribadi yang
tenang. Nah, pribadi yang tenang ini berarti kalau ibarat badan dia sangat menawan, menarik, dan memberikan kesan yang positif. Dan yang terakhir, cara untuk mencuci hati kita adalah dengan bersedekah, peduli, dan yang paling penting di balik itu semua adalah membaca Al-Quran. Sungguh, setiap ayat yang kita baca dari Al-Quran itu bukan saja akan memberikan wawasan bagi kecerdasan pikiran kita, tapi juga energi untuk ketenangan hati dan kemantapan jiwa, mengisi hari demi hari dengan kebaikan-kebaikan. Maka sebenarnya kalau kita betul-betul mengerti masalah hati ini, seperti kita mengerti masalah menjaga wajah, itu akan menjadikan hidup kita tidak sekedar bahagia, tapi membahagiakan. Tidak sekedar punya energi, tapi menggerakkan. Nah, inilah Ramadan, momentum kita untuk terus memperhatikan hati kita, ya, membersihkannya, mencucinya, mensucikannya dengan senantiasa ingat kepada Allah, memperbanyak ibadah sholat, pada saat yang sama sedekah, membaca Al-Quran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 24 jam kehidupan kita. Kalau ini berhasil, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dan kebahagiaan akan Allah hadirkan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.